Ini dituntut untuk hadir di semua team fight, apalagi dengan Benedetta yang dash-nya ini natural banget untuk melakukan rotasi. Oke, untuknya di sini Lai dengan adanya Kagura memiliki Flea, memiliki immune untuk para pemain dari tim EVOS Icon. Dan dia setidaknya tidak akan ditumbangkan seperti di game sebelumnya. So, ini akan ke EVOS Icon mengamankan game yang kedua atau bahkan Pap akan memaksa menuju ke arah game yang ketiga. Karena kita tahu di sini Nevin, Pap dari kemarin bermain rata-rata 3 game. Jadi ini benar-benar kayak memaksakan kalau misalnya mereka ini akan menuju ke arah game yang ketiga. Gak mungkin mereka melepaskan itu. Iya pastinya dari Paps akan sangat amat berusaha untuk bisa ngedapetin game yang ketiga lagi. Tapi lihat sejauh ini masih cukup tenang keadaan di dalam Land of Dawn. Cuma rotasi ini yang bakal sangat terlihat ya kalau kita ngomongin awal-awal Dreams dengan Akanya. Yang seperti kata Profesor KB juga bilang akan ngelok terus ke dalam seorang fans. Meanwhile, Cheesecake pastinya nggak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ini bakal jadi rotasi terus-menerus ke arah gold lane. Oke, ini apalagi dengan hero-nya dari seorang Grok ya. Hero dari seorang Cheesecake ini dia power juga loh dengan Grok ini. Hati-hati loh. Dan dia bisa menjadi inisiator. Apalagi Brans gak pakai Purify di sini posisinya. Iya, iya. Jangan sampai nanti pas Blazing Duet keangkat ya. Iya, Blazing Duet keangkat ke cancel udah bakal rugi banget. Ditambah lagi dia gak bisa kemana-mana. Oke, dia punya sprint, kita tahu betapa lembeknya seorang Cloud itu. Tapi di sisi sebaliknya dari tim EVOS yang mereka tahu mereka sedang dalam posisi mental yang unggul, mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan dari Paps, mereka masih mencari celah, mencari nafas untuk para pemain dari tim Paps. Karena ada satu hero yang late game yang akan mereka andalkan nantinya. Harus disiplin banget untuk ngomongin late game juga. Cecilion nih bakal bahaya kalau misalnya game ini bisa dibawa ke dalam late game-nya. Sementara Paps dengan Karina, Benedetta, dan Kagura ya, ini early-nya mereka menurut aku cukup oke. Apalagi Grok, clearing wave-nya bisa cepat di bagian tengah, ngebantu banget untuk seorang Kagura yang sebagai seorang mage dia lumayan lama ya dibandingkan dengan yang lain. Dan Turtle yang udah mulai spawn mungkin bakal jadi perebutan selanjutnya. Yes, Turtle-nya kali ini udah dipegang sama seorang Speechless dan bahkan ada Psychos yang bakal berada di garis depan. Bakal coba untuk memberikan sedikit vision. Dreams tidak mau tinggal diam, tidak ada watch us dan bahkan Psychos sudah mulai mendekat menuju ke arah Turtle. Informasi telah diberikan dan bahkan Retribution diamankan oleh seorang Sutsujin. Dari keluar keluarkan, langsung saya Speed dan berhasil menangkap satu orang lagi. Mereka kehilangan 2 orang sangat penting dari tim PUBG Esports plus Turtle. Beli 2 gratis 1, say. Beli 2 gratis 1 ini promo hari kemerdekaan didapatkan oleh EVOS Icon langsung. Iya. Dan untung banget ya. Itu terlalu terburu-buru dan juga mungkin terlalu terdistract. Sebagai jungler, mungkin kita nanti akan melihat perspektif yang berbeda. Sebagai jungler tuh rata-rata kalau misalkan kita udah di zoning, kita bakal punya 2 fokus. Mempertahankan diri kita biar nggak ke take down atau retribution. Dengan tujuan kayak gambling untuk dapetin turtle-nya atau enggak. Karena itu yang terjadi sama Speechless, dia tumbang dan dia nggak dapet turtle. Jadi dua-duanya bener-bener kayak worst condition yang didapatkan di game tadi. Harusnya tuh kayak at least kalau nggak dapet turtle ya jangan sampai ke pick off gitu. Tapi kali ini Paps harus benar-benar reset terlebih dahulu. Perbedaan goldnya akan segera menjauh kalau misalnya keadaannya seperti ini terus. Dan juga dari seorang Dreams bersama seorang Cheesecake. Nampaknya lagi main aja terlebih dahulu. Dengan adanya tembok yang selalu dipasang menghalangi pergerakan dari seorang Dreams supaya zoning ke arah pansnya nggak bisa terlalu maksimal. Typical Cloud player. Taruh mirror image di belakang udah pasti mau Blazing Duet. Terus recall. Terus recall, rotasi jalan lagi ya kan. Gitu. Hafal banget ya. Template banget masalahnya, tapi lihat di sini langsung ringing Overton miss. Tidak berhasil mendapatkan siapapun. Recall telah dikeluarkan oleh Dreams. Ini informasi telah diberikan karena sebentar lagi Bravo di arah bottom lane agak sedikit struggle melawan seorang Psychos yang sudah menggunakan sprintnya mengejar ke seorang Bravo. Gak peduli apapun yang terjadi dan bahkan tidak dikasih pulang. Bisa-bisa mungkin kalau dari segi laning phase dan juga dari detikan Turtle ya. Nevin, kalau menurut aku ini menekan sama EVOS. Lihat rotasi yang diberikan. Di arah bottom, bebas banget. Dia dapetin platingan. Dan bahkan dipaksa dengan satu boy Epismin. Masih mencoba, masih mau lebih dan bahkan kali ini hilang tanpa ada shield kill. Bunuh ke arah belakang. Drift terperangkap dan bahkan sepertinya akan coba ditinggalkan. Tapi tidak. Sutsujin mau lebih. Masih dengan shadow kill yang ditahan tadi. Itulah alasan dia menahan sebuah shadow kill atas seorang Karina Speechless. Ini ngeri banget sih pergerakan dari seorang Sutsujin ya. 3-0-2 dari segi KD. Kita ngelihat sempet dia solo kill karena seorang Fans. Jadi Fans menurut aku di arah laningnya bakalan cukup dikalahkan.
Tapi Susujin sih geraknya cepat banget, dia ngebantu juga ke arah bottom lane setiap fight dia ada. Bahkan turtle pun didapatkan oleh EVOS Icon. Itu salah satunya adalah karena ada laning yang menang. Nah, sedangkan kalau kita bahas dari dua laning yang menang di arah top dan di arah bottom lane, that's why membuat Pop struggle banget untuk melakukan rotasi. Lihat Cheesecake-nya yang biasa melakukan objektif, melakukan rusuh di dalam backline tim EVOS sekarang nggak bisa, bro. Iya, apalagi kalau misalkan kita menengok dari Branch-nya, dari tadi dia farming, dia sendirian. Perbedaannya langsung langsung menuju 5.000 sampai 6.000 loh. Bahkan Speechless udah tumbang ketiga kalinya di menit yang kelima. Ya itu yang bakal jadi bahaya, apalagi dari seorang Lee kalian di pressure di habis spin oleh seorang Dreams kali ini, dan benar-benar ini bakal jadi satu makanan empuk sih buat EVOS Icon tanpa effort yang terlalu banyak dan resource yang terbatas banget, dia dapetin eliminasi tambahan. Dan ingat, terakhir 13-0. Apakah ini bakal tetap di angka 0 dari PUBG? Karena 6.000 gold di menit yang kelima. Ini udah lebih dari 1k gold advantage per minute. Branch-nya farming. Dan dari tadi semua member dari PUBG itu rata-rata bergerak ke arah top lane, memberikan badannya. Sementara kita tahu, Branch pakai Alpha Ride. Lu nongol sedikit, nambahin 10 gold. Nongol sedikit, Art of Thievery, 10 gold lagi. 10 gold. Terus-terusan, itu yang dilakukan sama Branch. Dan ini membuat gold lanernya minim banget bagi fans untuk mengejar ketertinggalan gold leading yang udah begitu tinggi. Oh, shadow kill, tapi bukan itu poin utamanya. Psychots menutup dua orang di tengah. Kalau bukan karena Psychots mungkin tadi masih bisa survive karena ada Cheesecake dan Speechless. Tapi di sisi lain Bravo, Alexo final blow for clear minion, masih mau lebih one shot. Dipaksa tapi ternyata lihat Dream superhero kali ini. Dream save the day. Bravo down di tangan sang mantan. Lihat para pemain dari tim PUBG Esports, mereka dibalikan keadaannya dan bahkan kalau bisa kita bilang surprise yang dilakukan Psychots tadi itu yang sangat berbahaya, Profesor dan juga Nevin. Itu digunting untuk kesekian kalinya. Dan gameplay Psychots. Ini Dreams entah kenapa dia selalu menimbulkan cover karena emang gameplaynya dia lebih ke cover. Mau dia bawa Hilda pun dia lebih ke cover. Betul. Itu udah identik banget sama Dreams. Dan ini dengan Akainya kita tahu dia akan lebih ke arah cover. Sehingga Cloudkun yang tadi udah terancam itu udah 98% secure kill. Iya benar-benar, dan ini nggak cuma cover sih, aku lihat dari Dreams coveringnya itu ngebawa juga yang namanya ofensif yang bisa ngebuat dari EVOS Icon dapetin eliminasi terus-menerus dengan cover yang dia buat. Wah itu lebih ke inisiatif dari Branch. Tapi kalau menurut aku sih ya, ini Dreams ini sebenarnya memang ke arah defensive support, lebih ke arah cover ya. Cuma untuk insting inisiatornya dia juga nggak ini loh, nggak tumpul. Tapi tetap respon dia terhadap cover atau support, dan dia selalu sering banget merelakan dirinya kayak insting roamer yang sesungguhnya, tau nggak? Iya. Dia relakan dirinya tumbang. Gak apa-apa, yang penting yang lain selamat. Betul. Yang penting yang core-nya lebih tepatnya. Intinya entah Cloudkun, entah Branch, entah Susujin, bahkan Psychots pun kayaknya bakal dia tumbangkan nyawanya. Makanya kan pas semenjak waktu itu Dreams mau pindah, ada kalau nggak salah sempat ada bukan drama ya, tapi kayak ada sebuah statement yang membuat salah satu owner, CEO ya, sempat sedih ya melepas Dream kalau nggak salah. Ada statement itu karena ya emang dia ada pelayaran gemilang kalau menurut gue pribadi. Dan dia di level MPL pun masih dibutuhkan player-player seperti ini. Tapi kali ini dengan minion wave yang udah mulai masuk mungkin bakal jadi satu ancaman besar. Karena Bravo langsung berhasil didapatkan dengan begitu mudahnya habis spin dari seorang Dreams. Lagi-lagi covering terlihat dengan begitu baik, namun di sisi lain juga Speechless yang mungkin bakal jadi satu perlawanan berikutnya karena Susujin. Lihat dia bisa ngasih poking damage terus-menerus. Habis itu dia balik, dia clear semua ke arah jungle-nya, membuat dari Pop bener-bener gak bisa ngedapetin gold sama sekali. Perbedaan goldnya udah terlalu jauh sih ini. Sengaja banget dia pakai Coach Shadow tadi. Dia sengaja banget untuk mancing Cheesecake pakai wild charge-nya. Karena wild charge dari Cheesecake ini calculate-nya adalah Susujin abis ngasih poking damage pasifnya nyala, dia masuk Shadow Kill. Template permainan Hayabusa, tapi Susujin enggak. Dia kasih Coach Shadow, dia kasih Shuriken, dia poking damage, dia mundur, dia gak maju lagi. Wild charge udah dikeluarin karena memang kalkulatnya gitu. Tahan bentar, masuk dar. Dan dari tadi yang aku lihat juga Susujin ini nggak langsung melakukan shadow kill. Karena dia kayaknya lebih lebih ke arah make sure kalau nantinya shadow kill bakal menimbulkan sebuah killnya. Benar, jadi belum disimpannya sampai dapat kill. Yes, itu dia. Dan nanti dia ketika diselamatkan minimal ada teman-teman yang cover. Karena dia tahu Coach Shadow itu belum tentu ada ketika shadow kill itu selesai. Betul. Dan bahkan Gol sudah muncul di menit yang ke-9, para pemain dari tim EVOS. Mereka mengungguli goldnya ini hampir 13.000. Dan ini mereka bisa ditabrak asal-asalan ketika Lord yang 9 ini loh, Nevin. Masalahnya kenapa aku bisa bilang ditabrak asal-asalan? Pertama mereka punya Dreams, kedua dia punya Susujin, dan dia punya Branch.
Dive in ini bakal sakit banget bro. Psychot, Ya, oke. Psychot tinggal camin aja. Iya, tinggal camin, tinggal ikut-ikut aja Psychot. Atau mungkin akan berbanding terbalik. Psychotnya akan berada di garis depan, Psychotnya yang bahkan akan ngebuka. Semua all in ke dia. Iya. Dan ketika semua udah all in, bahkan Psychotnya bisa survive. Dan ini dia, udah mulai di all in dan bahkan Psychotnya nggak bisa survive. Langsung ke Small Stain terkeluarkan. Wind of Nature, Brandon, where are you going? Mati lah begitu saja. Wind of Nature, Inspire, no. Gak secepat itu kawan. Gak secepat itu kau menumbangkan saya kawan. Betul, tapi ini dia dari seorang Cloud juga damage-nya udah gak main-main ya. Masuk ke arah Bravo berapa kali. Cuman emang tadi momen dari seorang Fans cukup Sakit berhasil untuk ngebalikin keadaannya. Cuma sekali Braz, Blessing duetnya cukup berani ke arah dua pemain sekaligus Pikus. Apakah masih akan melakukan pengejaran? Tapi kayaknya enggak dulu, sabar dulu. Karena Lord yang pertama itu harus mereka tahan betul-betul di area luar dari base turretnya. Oke, lihat Petty Peg yang dikeluarkan. Alex Covana blow untuk mundur. Bukan untuk defensif karena Lord itu bukan hal yang baik. Profesor dan juga Nevin. Karena di arah bottom lane, walaupun Lordnya tidak punya chance, tapi setidaknya Lord ini akan sedikit memberikan damage terhadap satu buah base turret. Gak pecah, it's okay, no problem. Iya, It's okay, no problem, karena ini Lord 9. betul, mereka udah dapetin inner turretnya semua. Yang emang seharusnya di menit yang ke-9 mereka bisa dapetin hal itu. Tapi ini jadi keuntungan besar tetap untuk EVOS Icon. Karena 5 pemain mereka udah kembali ke dalam line of down. Cloud bersama seorang Dreams ini bakal jadi combo yang cukup mengerikan. Tapi masalahnya habis pinnya langsung dibuka di sana. Ada Psychot, ada Cloud, jadi damage-nya udah gak bisa ditahan lagi sejauh ini. Cuma masalahnya masih ada satu orang Kagura dengan Yin yang opportunity-nya mencoba untuk jamin ke bagian depan. Cukup untuk bisa mengulur waktu supaya Cloud mundur terlebih dahulu. Oh, Esul Suchin mencoba untuk mencari ada siapa di sana. Kalau tadi ada yang nyangkut ke Shadow-nya, mungkin ini akan kasusnya yang sedikit berbeda. Dan bahkan di sisi sebaliknya, para pemain dari tim EVOS Icon, mereka memaksakan masuk. Dan Shadow Kill dikeluarkan, Speedless. Damage-nya bahkan udah terbagi menjadi 3, masih terlalu sakit. Bravo mencoba melakukan dengan Alex Top Blow, tapi damage-nya bisa diberhentikan. Alex Top Blow-nya tercancel, tidak keluar. Mencoba di all in, menuju ke arah PS. One chance dapat di 3. Cross Mountain dan Yigi yang overturn. Wombo combo Combro yang sangat baik, mendapatkan 2 tim EVOS. Tapi nampaknya itu bukan alasan utama untuk berhenti menyerang menuju ke arah base-nya. Karena Cloud, Cheesecake, dan bahkan Wipeout kali ini tersisa Cheesecake menuju ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi, masih ada Space kembali hadir ke lane of down, masih bisa mempertahankan. Oke, kita harus applause for Cheesecake. 3 wild charge yang sangat mahal, Profesor. Iya, bahkan ini yang overturn itu jadi follow up damage-nya. Lane walaupun udah sempat dapetin momentum, tapi dia juga langsung ditumbangkan di meltdown dengan cepat oleh Psychot. Karena Falling Star-nya terlalu sakit barusan. Tapi Fans, itu weakness point-nya gak ada yang kebuka. Makanya dia gak terbang. Dia gak melakukan crossbow of tongue sama sekali. Ultimate-nya masih ada. Dan untuk sekarang, dia punya satu Scarlet Phantom. Scarlet Phantom pun menurut aku tidak akan menjadi sebuah item yang begitu mengancam. Di depan Brands, karena Brands juga udah selesai. Dengan satu Wind of Nature. Masalah utamanya di sini adalah bagaimana cara menghindari dari fansnya dengan Shadow Kill yang dimiliki sama Sutsujin. Walaupun udah punya Wind of Nature, tapi Cloud di belakang masih bebas. Atau nasib bisa menjadi jawaban, atau crossbow of tongue-nya ini minimal harus kebuka dengan cepat. Iya, tadi dia targetingnya ke arah seorang Psychot. Sementara Psychot tebel banget ya pertama. Yang kedua dia bakal ngamain ke arah tembok terlebih dahulu. Tapi ternyata kali ini pemainnya langsung berhasil ngedapetin satu pemain dari Puff dan juga EVOS Icon. Tapi lihat jarak top lane-nya Nevin. Dari seorang Brand mencoba on by one situation dengan seorang Bravo. Mencoba untuk mendorong begitu saja Susujin. Damage Rosaka, tapi Lai lihat Shadow Kill tadi keluarkan. Betty Peg masih bertahan. Witcher terancam dan bahkan berhasil terjepit. Dapetin satu. Cheesecake down. Menuju ke arah belakang. Brand is coming. Tapi ternyata Cloud tidak bisa disesat setelah Speedless. Masih bertahan Blessing. Dua cat bahkan. Tersisa Bravo dan juga Speedless. Where are you going, brother? Brass. King Brands is coming. Menyelamatkan sang macan putih di belakang dan berhasil membuat 3 orang hilang. Lihat Alex Blow for defensive, tapi dia bisa Betty Peg-nya terlalu sakit. Shadow Assault, catat terhadap seorang Breeze, tapi Speedless down. Tersisa seorang Bravo, looking for wipeout. Cheesecake is coming, fokus ke arah base-nya dan double kill, looking for triple kill. What just, tapi not today, Brad. Gak sekarang untuk lo mau nge-end best dari yang kita punya. Effort yang banyak banget harus dikeluarin hanya untuk bisa nge-end game kali ini. Karena memang pertahanan dari Pups mereka coba untuk nge-counter lagi semua pergerakannya. Dan udah bagus banget ketika mereka dapetin Psychot yang pertama kali. Jadi udah gak ada badan lagi. Meskipun emang tadi masih ada Cloud, terus juga masih ada Brass yang bisa punya damage besar. Tapi ketika Cheesecake-nya udah balik juga ya udah.
itu masih menjadi clearing wave yang cepet banget dengan adanya Grok. Tapi masalahnya mungkin yang nanti bakal ada di arah objektif, yaitu Lord. Satu hal, kalau kita bisa bilang itu permainan EVOS bagus sekali, betul bukan? Iya. Tapi kalau menurut gua itu berbanding terbalik dengan pandangan gua. Menurut gua EVOS Terburu-buru. Yes, bukan hal gameplay yang harus dia lakukan ketika dia owning. Karena ini lagi winning condition, Yes, jangan itu bukan sampai hal, Iya, benar. bukan hal yang dia harus dia lakukan. Itu malah merugikan dirinya. Dan lihat, bakal coba dipasang Cheesecake. Watch out kali ini sudah keluar dan bakar retribusi dari South Boy. Kalau save the day. Lalu juga belakang Cheesecake down. Unstoppable, Space Clouds, where are you going? Dan bahkan mencoba dapat Cloud Winter dan save the day. Bravo, semaksimal mungkin. Double kill, tersisa 2. Ini bencana, Nevin. Ini bencana untuk PUBG Esports. Ini bencana karena hanya 2 pemain dengan damage dealer yang dimana gak ada badannya. Dan kali ini fokus ke arah base rate saja. Evosaken kemenangan bersih 2-0 kembali lagi mendominasi MTL season